Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Salam santun, salam kenal, salam takjim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau coba tanggapin ya satu komentar dari nggak ada namanya, cuman angka 819203 PIY. Janganlah jadi seorang serakah jika beragama. Tuhannya orang Islam jangan diambil juga. Yesus ya Yesus. Jangan Allah Tuhannya orang Islam dia ambil juga. Meledak. Oke, tapi thank you ya untuk komentarmu. Walaupun saya tidak tahu segedabrus apa kamu sampai harus mengeluarkan komentar seperti ini. But it's okay lah ya. Kita tanggapi. Tuhannya orang Islam jangan diambil. Emang Tuhannya orang Islam bisa diculik, bisa diangkut, bisa digendong, bisa dipindahin, bisa dibawa, bisa. Astagfirullahaladzim. Di mana letak serakahnya? Oke, saya singkat saja jelaskan ke kamu. Di dalam kekristenan Allah itu artinya sesembahan atau bisa jadi berhala. Di dalam kamu Allah itu adalah nama, proper name. Nah, lalu kalau di dalam kekristenan Allahnya siapa dong namanya? Ada 4 huruf terlalu sakral untuk sembarang diucapkan. Jadi saya nggak sebutin. Nah, yaitu ya. Nah, lalu kalau Tuhan, Tuhan itu cuma predikat kedudukan. Ya, contoh saya kasih tahu, Lina Wijaya sarjana hukum. Sarjana hukum itu adalah predikat yang menyatakan kedudukan seorang Lina Wijaya. Bisa jadi seorang lawyer, bisa jadi seorang notaris, bisa jadi juga seorang konselor hukum, konsultan hukum lah. Ya, seperti itu. Nah, jadi sarjana hukum itu bukan makhluk. Ya. Misalnya kalau kamu sebut makhluk nama .2 sarjana hukum, kan diketawain, kedabrus nama. Oke ya. Jadi Tuhan itu adalah gelar, adalah predikat yang menyatakan kedudukan seseorang berkuasa di atas segala penguasa. Dan kedudukan atau gelar itu hanya pantas dan bisa disematkan di dalam nama Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus satu-satunya penguasa di atas segala penguasa. Kerajaan mana di muka bumi ini yang tidak berakhir? Mesopotamia selesai, Mesir habis, Romawi bubar, Persia apalagi. Tetapi kerajaan Kristus, kerajaan Allah yang dibangun oleh Kristus sejak 2000 tahun yang lalu dia ada di muka bumi sampai detik hari ini tidak pernah musnah. Kekristenan makin dipersulit, makin dihambat, justru semakin merambat. Pemurtatan bergulung-gulung bergelombang di akhir zaman. Wah, satu keluarga demi satu keluarga mulai dimenangkan. Bukan karena menggunakan kata-kata Allah. Tetapi karena Kristus Yesus yang sudah membangun kerajaannya. Memberikan Roh Kudus, ya, Roh penghibur. Yang memampukan setiap kita untuk tetap terus bergerak maju secara militan. Secara eksis, terus stabil. Sampai pada kedatangan Kristus untuk yang kedua kali. Sekali lagi, Allahmu itu tidak sama definisinya dengan Allahku. Jadi tidak ada di sini istilah serakah. Justru kekristenan adalah satu-satunya keyakinan yang paling eksklusif di muka bumi. Tidak sudi dicampur aduk dan tidak pernah mencampur aduk. Oke, apalagi kekristenan atau Kristus itu sendiri, ada di 1 Masehi, dan yang lain yang kamu maksud yang milikmu itu berjarak hampir 700 tahun ada di 7 Masehi. Ayo dong, wake up, melek sejarah. Jadi tidak ada istilah mengambil, tidak ada istilah serakah. Karena sejatinya trendsetter itu muncul duluan dan follower atau penjiplak itu adanya di belakang. Oke ya, lebih cerdas lagi, belajar sejarah, lebih memahami bagaimana etimologi atau definisi yang berbeda ini tidak perlu kamu bentur-benturkan. Ya, tidak bosan-bosan saya mengingatkan lakum dinukum waliyadin. Dinmu urusanmu, dinku urusanku. Oke, kiranya Kristus Yesus Allah semesta alam, Tuhan di atas segala penguasa, berbelas kasihan, merahmati dan memberkati kamu dengan hikmat, bijaksana dan ilmu pengetahuan. Salam santun. Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.